Wabarakatuh. Selamat datang di Al-Haq TV. Sabar adalah sebuah kata yang sederhana, tapi tidak sesederhana melakukannya dan berjuang untuk menerapkannya dalam setiap sendi kehidupan yang kita jalani. Dan sering banget kita mendengar kata sabar tiap harinya, apalagi kalau udah berhubungan dengan orang yang lebih tua atau dewasa, pasti sabar itu akan selalu keluar dari mulut mereka. Yang kadang membuat kita kehabisan kata atau kalimat untuk mengeluh dan ngedumel, padahal kita belum puas untuk mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam diri kita. Tapi ya udahlah ya, yang lalu biarkan berlalu dan ambil pelajaran aja. Tapi tahukah kamu kalau sabar itu sebetulnya ada jenis dan tingkatannya loh. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu teman-teman apa saja jenis sabar dan ada berapa sih tingkatan sabar itu sebenarnya. Penasaran kan? Makanya tonton terus videonya sampai habis ya. Sabar itu dibagi menjadi dua jenis. Ada sabar yang sengaja dilakukan dan ada juga yang terpaksa dilakukan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, kesabaran yang sengaja dilakukan lebih sempurna daripada kesabaran yang terpaksa dilakukan. Sebab, kesabaran yang dilakukan dengan terpaksa, semua orang mampu melakukannya, termasuk orang yang biasanya tidak sabar sekalipun. Contohnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lebih memilih sabar ketika menolak godaan dan rayuan istri pejabat Mesir untuk berzina. Hal itu lebih besar nilai kesabarannya dibanding ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudaranya dan dipisahkan dari ayahnya. Loh, kok bisa sih nilai kesabarannya berbeda? Jadi gini, ketika Nabi Yusuf menerima godaan dari istri para pejabat, kondisinya Nabi Yusuf punya dua pilihan. Menerima godaan untuk berzina, di mana hal itu dilarang oleh Allah, atau menolak godaan itu dan itu lebih disukai oleh Allah. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah kondisi Nabi Yusuf yang memiliki dua pilihan, dan Nabi Yusuf memilih untuk taat pada Allah dibandingkan mengikuti hawa nafsunya. Inilah alasan kenapa nilai sabarnya lebih besar dibandingkan kasus kedua, di mana Nabi Yusuf tidak punya pilihan selain menerima dan bersabar ketika dibuang dan dipisahkan dari ayahnya. Menurut buku Urdatus Shabirin, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, bersabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Bersabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang adalah bersabar dalam melakukan hal yang melalaikan pada Allah, merugikan orang lain, diri sendiri, dan tidak bermanfaat atau bisa juga hal yang melahirkan dosa apabila dilakukan. Sabar semacam ini lebih berfokus pada diri sendiri dan pembersihan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, bersabar dalam melaksanakan perintah. Bersabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan adalah kesabaran para pengikut Rasul. Orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bersabar dalam kedua hal itu. Yang ketiga, bersabar dalam menerima suratan takdir. Maksudnya adalah kesabaran yang berhubungan dengan pembebanan hukum, yaitu perintah dan larangan, lebih afdol daripada sekedar bersabar dalam menerima suratan takdir yang dapat dilakukan oleh orang baik, orang jahat, orang beriman, dan juga orang kafir. Sebab, setiap orang mau tidak mau harus bersabar dalam menerima suratan takdir yang Allah tentukan. Para ulama berbeda pendapat soal keutamaan bersabar pada urutan yang pertama dan kedua. Ada beberapa pendapat dari para ulama yang menganggap bersabar untuk tidak melakukan hal yang dilarang lebih utama. Alasan pertama, bersabar untuk tidak melakukan hal yang diharamkan lebih afdol karena pelaksanaannya lebih berat dan sulit. Buktinya, perbuatan baik dapat dilakukan oleh orang yang baik dan jahat, namun bersabar untuk tidak melakukan hal yang diharamkan hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar percaya. Alasan yang kedua adalah karena tidak melakukan hal yang disukai oleh hawa nafsu merupakan bukti bahwa Allah lebih dicintai daripada diri sendiri dan hawa nafsu. Ini jelas berbeda dengan orang yang sekedar melakukan hal yang disukai oleh Allah. Alasan ketiga, menurut mereka juga, alasan lainnya adalah karena sikap kesatria terkandung dalam kesabaran seperti ini. Seperti yang Imam Ahmad pernah bilang, sikap kesatria adalah Anda tidak melakukan apa yang Anda inginkan. Dengan demikian, sikap kesatria seseorang dinilai berdasarkan kemampuannya bersabar dalam hal itu. Alasan keempat adalah karena larangan memiliki 4 godaan yang senantiasa membujuk manusia untuk melakukannya, yakni jiwanya, setannya, hawa nafsunya, dan syahwat dunianya.
Maksudnya, manusia tidak akan bisa meninggalkan larangan sebelum dia memerangi keempat godaan tersebut. Inilah hal yang paling sulit dihadapi oleh manusia. Sedangkan, ada juga ulama yang menganggap bersabar dalam melaksanakan perintah lebih utama karena beberapa alasan. Yang pertama, bersabar dalam melaksanakan perintah lebih sesuai dengan tujuan hidup manusia. Jadi, mengenal Allah, mengesahkannya, menghambakan diri padanya semata, kembali kepadanya, mencintainya, ridho kepadanya, dan melayaninya merupakan tujuan diciptakannya makhluk. Di mana semua itu tidak akan ada kecuali kita melaksanakan perintah tersebut, dan dalam melakukannya perlu kesabaran yang besar. Alasan kedua dari para ulama, kepentingan dan kebutuhan hamba untuk melaksanakan perintah lebih besar daripada kepentingan dan kebutuhannya untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Sebab tidak ada hal yang lebih penting dan lebih dibutuhkan oleh manusia daripada mengenal Tuhannya. Kepentingan semua itu lebih besar daripada kepentingannya terhadap dirinya sendiri dan kehidupannya, juga lebih penting daripada makanannya untuk bertahan hidup. Alasan ketiga, semua dosa kembali pada dua sumber ini, tidak melaksanakan perintah dan melakukan hal yang dilarang. Andaikan seorang hamba melakukan hal yang dilarang sejak awal hingga menjelang akhir hayatnya, lalu dia melaksanakan perintah berdasarkan keimanan, sekalipun beratnya lebih ringan daripada semut kecil, niscaya dia selamat dari api neraka. Dan seandainya seorang hamba tidak pernah melakukan segala hal yang dilarang, lalu menjelang akhir hayatnya dia tidak melaksanakan perintah apapun berdasarkan keimanan, niscaya dia kekal di dalam neraka sa'ir. Alasan keempat, selanjutnya tidak melakukan hal yang dilarang merupakan bagian dari perlindungan diri, sedangkan melaksanakan perintah merupakan bagian dari pemeliharaan kekuatan. Dan alasan terakhir, mengapa bersabar dalam melakukan hal yang diperintahkan lebih baik daripada menahan untuk melakukan hal yang diharamkan adalah jika seorang melakukan hal yang dilarang sebanyak ribuan kali dapat digugurkan dengan melakukan satu kali hal yang diperintahkan. Sedangkan satu saja perintah yang dilaksanakan, ia tidak dapat digugurkan dengan melakukan hal yang dilarang sebanyak ribuan kali. Demikian teman-teman penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.